Oke, aku akan spill gimana caranya 1 bulan dapat 1 juta, dapat uang sampingannya selain gaji. Pertama, kalian download dulu aplikasi Bibit. FEI itu aplikasi Bibit itu aplikasi Indonesia. Jadi regisnya juga pakai biodata Indonesia. Syaratnya apa aja? Yang pertama, kalian wajib punya email. Yang kedua, wajib punya nomor telepon Indonesia. Yang ketiga, kalian wajib punya KTP di tangan. Jadi kalian kalau di Jepang, tinggal di Jepang, harus punya KTP-nya yang hard, karena kan nanti akan difoto sama sekalian sama muka gitu. Pokoknya kayak pinjol gitu lah. Terus yang keempat, kalian wajib punya n-banking. Jadi yang aku tahu itu harus bank Jago sama BCA. Nah kebetulan aku kan pakai BCA tuh karena punya. Kalau Jago aku nggak punya. Terus yang terakhir, wajib punya tabungan. Jadi kalau nggak punya tabungan, skip aja videonya dulu. Nanti dulu, kalian tunggu nabung dulu aja lah, punya simpanan gitu. Oke, mari kita lanjut cara mainnya ya. Yang pertama nanti setelah kalian download, kalian harus dulu, registrasi identitas kalian. Nah itu nanti butuh 3 kali tahap. Nggak tahu apa-apa aja, yang penting 3 kali tahap. Itu waktunya sekitar seminggu. Nanti kalau misalkan udah di ACC nih, udah bisa. Nah baru bisa proses jual beli untuk tabungan, saham, apa segala macam gitu. Nah kebetulan aku pakainya yang obligasi. Ntar ya. Nah, di sini tuh ada banyak kan, ada reksadana, SBN, obligasi, stable N, saham kayak gitu. Nah, kebetulan aku pakainya yang obligasi ya. Obligasi itu apa sih? Jadi obligasi itu kayak semacam kita nabung ke pemerintah Indonesia gitu. Jadi nanti kita kasih pinjam uang kepada negara gitu. Nanti negara yang akan kasih komisi atau keuntungan, atau bisa juga dibilang kayak bunga uangnya gitu. Gimana cara lihat obligasi yang baik? Yang menurut aku ya, tapi nggak tahu kalau menurut senpai-senpai yang udah lama main Bibit. Aku kan masih pemula, masih 1 bulan. Ini contoh beberapa obligasi ya, ada FR 0080, ada 037, ada 083, ada 097. Nah 083 ini adalah yield yang paling tinggi nih, 7,08, tapi harga belinya mahal, 104. Terus jatuh temponya itu 2040. Nah, kalau sebelum jatuh tempo bisa dijual nggak asetnya? Bisa, jawabannya bisa ya. Oke, contoh aku kan invest di ini, di PBS 033 nih. Tingkat kuponnya itu 6,75% per tahun. Terus jatuh temponya itu kan 2047 tanggal 15 Juni. Nah, biasanya 1 unit itu kita belinya 1 juta. Nah, 1 tahun itu kita dapat 2 kali. Jadi kan komisinya itu nanti, atau bunga banknya itu, atau kupon, istilahnya kupon itu nanti 1 tahun kita dapat 2 kali. Jadi per 6 bulan. Tepatnya di 15 Juni. Jadi 15 Juni sama 15 Desember gitu ya. Terus kapan sih ini dibuka investnya? Tahun 2022, jadi masih baru ya. Terus yang punya itu pemerintah Republik Indonesia. Jadi bukan perusahaan tapi negara gitu ya. Nah, hal dasar yang wajib kita tahu sebelum membeli ataupun sebelum investasi ke suatu obligasi, yang wajib kita tahu itu berapa sih ininya, tingkat kuponnya. Jadi kalau misalkan semakin tinggi, semakin banyak komisi yang akan kita dapat. Jadi kalau misalkan 5 dibandingkan 6,7, ya otomatis yang 6,7 yang komisinya lebih banyak yang akan kita dapat, yang bunga yang akan kita terima. Terus hal yang kedua yang wajib kita tahu, ini nih jatuh temponya. Jadi kalau bisa ambil yang tahunnya lama, jadi nggak akan habis. Kan ada nih sampai 2023 juga ada yang jatuh temponya. Cuman kan rugi karena nggak bisa invest jangka panjang gitu. Dan biasanya rugi gitulah intinya. Jadi kalau bisa jangka panjang, karena kan akan makin banyak gitu loh komisinya. Terus yang ketiga ini tanggal kupon berikutnya. Nah kalau bisa itu banyak aja investnya. Jadi nggak cuman PBS 033 ini. Kayak ini kan 033 ini kan dia
kuponnya bisa kita ambil 15 Juni nih. Jadi ambil yang tanggal lain, bulan lain gitu. Jadi biar bisa tiap bulan kita ngambil uang, nerima uang gitu. Jadi kalau kalian belinya di sini terus ya udah nunggunya lama, 15 Juni gitu. Terus yang terakhir yang wajib kalian tahu sebelum invest itu nih harga beli. Ini kan harga belinya 104 kan. Sebaiknya beli ambil investasi di harga belinya itu yang di bawah 100%. Jadi nanti kalau misalkan kalian mau jual itu nggak rugi-rugi banget, jadi nggak dipotong banyak gitu. Kalau kalian belinya 104 kan, terus kalian jualnya nanti 90, pasti uangnya banyak berkurang gitu. Tapi kalau kalian belinya itu 90%, kalian jual 104, itu akan lebih banyak lagi duitnya gitu. Terus yang yield-nya juga yang tadi yang aku bilang itu kalau bisa tinggi per tahunnya, kupon per tahunnya itu tinggi. Jadi kalau aku tuh 5 aku nggak aku ambil, jadi kayak 6,75, 6,97 kayak gitu. Cara hitung komisinya gimana? Nah biasanya itu 0,02% gitu. Jadi berapa yang kita tabung, yang kita invest dikali 0,02%. Contoh, kita nih nabung nih invest ke pemerintah yang obligasi itu 10 juta nih. Nah 10 juta dikali 0,02, artinya 2000 kan dapatnya. Itu per hari guys, per hari. Jadi mau Senin sampai Minggu itu terusan dapat masuk duitnya. Kuponnya tuh tetap dihitung Senin sampai Minggu. Jadi 2000 dikali 7 kan 7 hari nih seminggu. Ya udah 2000 kali 7 berarti 14 hari. 14.000 satu minggu kali 4 minggu kan. 14.000 kali 4 berapa itu? 56.000 kayak gitulah pokoknya. Nah, kalau misalkan 50 juta gimana? Berarti ya udah dikali 5. Berarti per harinya itu 10.000. Per harinya 10.000 gitu. Dikali seminggu 7 hari berarti ya udah 70.000 kan per minggunya kayak gitu. Jadi nggak ada sistem apa namanya naik turun gitu, nggak ada. Ya udah pokoknya tiap hari dapat 0,02% dari yang kita invest gitu. Nah kalau misalkan yang lain selain obligasi aku kurang paham, karena kan aku cuman pakai yang obligasi kan. Mungkin senpai yang udah lama main bibit mungkin bisa bantu komen, apa saling bagi pengalaman, siapa tahu bisa ikutan juga gitu. Kalau saham aku belum berani, karena itu kan saham itu kan naik turun gitu. Nah ribet, aku rasanya ribet. Mending kecil tapi lancar gitu. Kalau naik turun itu kan aku harus mengawasi kapan dia naik aku jual, kapan dia turun aku beli, kayak gitu ribet. Karena kan aku juga kerja terus jualan lagi, jadi nggak bisa aku. Kalau misalkan kurang paham atau mau tanya-tanya juga bisa langsung ke Instagram aku aja atau DM TikTok juga nggak apa-apa sih. Setahu aku nanti aku bisa ajarin, tapi kalau misalkan aku juga nggak paham ya gimana, kita sama-sama belajar aja. Soalnya kan aku baru sebulan pakainya, dia aku baru sebulan pakai langsung 1 juta itu komisinya ya. Tapi aku nggak bisa ambil bulan ini, jadi aku kan macam-macam tuh tanggal kuponnya, ada yang 15 Juni, ada 15 Juli, ada yang Agustus, ada yang September. Jadi tiap bulan tuh aku dapat. Tapi kalau bulan ini belum, karena kan cuman dikit, ada cuman 4 doang yang aku invest. Sekian info hari ini. Arigato, bye bye.